kita awal-awal bagaimana sih proses trading tuh. Jadi yang di sini tuh kita ngegunain ada dua indikator. Ini pakai ZL EMA atau Zero Lag EMA, Exponential Moving Average. Intinya dia jadi kayak slow EMA gitu. Jadi kalau misalnya dia tembus dari ini itu punya kemungkinan tren continuation tinggi gitu. Tapi nggak selalu. Misal kayak di sini dia cross, nggak lama turun lagi. Itu pertama. Jadi kayak kita bisa mengerti akan hal ini, jadi kayak akan lebih mudah gitu. Seperti contoh di sini dia cross EMA, terus naik, terus nih cross lagi, akhirnya turun. Kita main time frame one day ya, jadi kayak oke, bisa dibilang bahwa sebenarnya kalau kita main di time frame 15 menit, 10 menit itu secara profit memang lebih gede, tapi risknya gede banget. Lu kan udah ngerasain kan seberapa lu rugi terus-terusnya gitu gara-gara lu main 15 menit, 5 menit gitu. Karena trennya juga nggak long lasting gitu. Contoh sini dia tembus EMA 200, turunnya lama gitu. Mungkin ini kelihatannya kecil, tapi kalau misalnya kita secara ruler kita lihat ini berapa hari, ini sekitar 98 hari tuh. Jadi kita bisa hold sama 90 hari, berarti sekitar 3 bulan kita hold to the future. Ini juga sebagai apa ya, jadi kayak ngasih tahu aja gitu ke kita bahwa kalau mau trading di day kita mainnya gede. Jadi kita nggak bisa main lagi $4, $5. Jadi sekali masuk kita $20, $30 terus diemin, udah di hold aja terus. Itu dari si EMA 200. Kemudian Ichimoku itu kita ini ada beberapa indikator di sini ya. Indikator itu gue sini pakai Tenkan, pakai Kijun, dan juga udah itu aja, Tenkan nama Kijun. Sama plot backgroundnya sebenarnya cloud itu yang cloud di sini nih, yang bentuknya kayak awan, dan warnanya hijau, emang sengaja gue warnain biar lebih kelihatan warnanya hijau gitu. Kemudian bagaimana cara kita bisa membaca si trennya itu dengan adanya si Ichimoku cloud? Pertama-tama itu adalah ketika si price, ini si harganya itu price, si candle ini di bawah dari cloud, itu mengindikasikan bahwa tren sedang turun. Ini kan di bawah cloud, terus kalau ini di atas cloud, artinya tren sedang naik, uptrend. 2021 emang bulan-bulan yang sangat bagus untuk kita meraih cuan lah, karena gue juga kemarin sempat dapat cuan banyak ke sana. Sekarang pun lagi kurang bagus ininya secara trennya, karena dari awal 2022 kita udah lihat bahwa si price-nya itu sudah di bawah dari Ichimoku cloud. Kemudian di sini pun juga sama, udah di bawah Ichimoku cloud. Sempat di atas Ichimoku tapi dia masih di tengah-tengah. Nah, ini yang perlu kita ingat. Ketika harganya itu konsisten benar-benar jauh nih sama Ichimoku cloud, ini di saat inilah kita enter untuk short, untuk kita ngambil posisi short gitu. Kemudian ini juga kita ambil posisi short. Terus yang tadi contoh kalau yang longnya itu kayak gini ya kan, secara di atas Ichimoku juga jauh kan, jadi sini bisa kita pasang dengan aman, pasang long gitu, asalkan dia nggak tembus, atau ketika kita enter di cross EMA 200, kita enter terus jual itu ketika dia udah tembus EMA 200 juga gitu. Jadi di sini kita take profit, terus dia tiba-tiba naik lagi, terus kita jual lagi pas di EMA 200 gitu. Itu salah satu step dari ada Ichimoku. Terus yang kedua dari Ichimoku adalah coba kita lihat lagi, ada Tenkan dan Kijun. Kalau secara penjelasan teknisnya gue kurang begitu paham, tapi secara apa yang gue pahami selama gue trading selama ini, itu adalah posisi sebuah harga itu akan uptrend ketika Tenkan itu di atas Kijun gitu. Tenkan warna biru, Kijun warna merah gitu. Jadi Tenkan di atas, Kijun di bawah gitu. Contoh di sini cross, ini kan sempatnya ini kan di atas kan di atasnya Kijun mulu, berarti merah terus, artinya lagi downtrend terus gitu. Itulah kenapa gue ganti warnanya. Sebenarnya kalau by default ini warna merah, ini warna biru gitu. Tetapi jika kita ngelihat secara tren kan akan lebih mudah kita ngelihatnya seperti ini gitu. Merah itu kan warna jelek gitu, warna peringatan, bikin kita waspada, makanya gue bikin jadi downtrend gitu. Sedangkan kalau biru itu warna yang lebih tenang, menenangkan, itu makanya gue bikin jadi warna uptrend. Contoh kayak di sini. Di sini secara kita lihat historis kan di belakangnya mostly itu merah terus di atas tuh, merah atau Kijun terus di atas, artinya sedang posisi downtrend. Dikonfirmasi dengan
dia itu di bawah dari cloud, dikonfirmasi lagi dengan dia di bawah EMA 200, artinya ini fix downtrend. Kemudian pas dia mau ke atas, secara kalau misalnya kita lihat di sini, dia kan sempat di cloud doang tapi nggak tembus gitu. Kalau di sini udah tembus nih, tembus cloud. Contoh kita lagi ada reversal lagi, ada nggak? Kalau ada reversal lagi, oh ini nggak kelihatan nih, masalahnya trading view gratisan ini, jadi nggak bisa banyak datanya. Nah contoh di sini ada price, dia tembus dari cloud, artinya ini akan ada reversal di sini, dia tembus. Terus di sini sempat tembus. Nah ini yang agak nanti akan gue jelasin gitu. Terus ini tembus juga nih, tembus ke bawah. Ini artinya ada reversal gitu. Nah, jadi yang tadi ketika dia tembus itu artinya bakal ada reversal. Terus sama yang gue jelasin tadi, kalau misalkan Tenkana di atas, Kijunnya di bawah, itu artinya menandakan bahwa akan ada uptrend gitu. Nanti bakal dikonfirmasinya gimana? Konfirmasinya lagi adalah dia di atas cloud. Terus konfirmasi lain itu gimana? Ketika dia di atas EMA 200 gitu. Itu konfirmasi yang cukup banyak, ada 3 konfirmasi. Jadi kayak cuman itu untuk biar meyakinkan kita nggak usah ragu-ragu. Misalkan tiba-tiba lagi naik gini terus diturunin, panik gitu. Nggak apa-apa, kita nggak usah kita close position dengan catatan kita bakal rugi gitu. Ya udah nggak usah, jangan rugi, karena kita trading itu untuk untung gitu, intinya untuk nyari profit, bukan nyari rugi gitu. Nah, yang bisa meyakinkan kita apakah kita bakal stop loss atau gimana itu adalah ketika si Tenkana dia cross. Ini kan Tenkana cross, Tenkan di bawah Kijun gitu. Nah, kita itu jadi kayak udah mulai wanti-wanti adalah ketika udah cross dan Kijun di atas, Tenkan di bawah gitu. Ini lebih baik take profit gitu melalui si Ichimoku dan melalui si Kijun dan Tenkan gitu. Kayak di sini kan. Di sini kita entry, terus dia turun, nggak usah panik, hold aja terus selama dia si Tenkan yang nggak cross ke bawah, aman gitu. Ya udah, jalan aja terus lanjut. Terus kita mulai take profit di sini ketika cross. Jadi secara profit pun lebih tinggi gitu ketimbang kalau kita jual di EMA 200. Tapi ini nggak bisa diaplikasikan secara terus-menerus kayak gini gitu ya. Jadi kayak ya menyesuaikan aja pada kondisi gitu. Sama lagi kalau di sini. Di sini kita belum bisa enter karena si Kijun pun masih di atas, belum cross. Tiba-tiba harganya naik. Terus ini udah konfirmasi nih di sini, mulai dari sini si Tenkan di atas, Kijun di bawah. Berarti di sini kita bisa entry. Gitu. Nggak apa-apa. Sekarang nggak usah mikirin jadi kayak ntar untung gue, profit gue nggak maksimal dong, apa gue nggak maksimal dong. Nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kayak lebih baik nggak maksimal tapi kita untung daripada kita nyari sok-sok maksimal tapi malah yang ada boncos dan rungkat gitu, istilah kalau kata teman gue orang Kalimantan gitu. Jadi lebih baik udahlah seuntungnya yang bisa kita dapat aja udah gitu, nggak usah kita terlalu greedy. Jadi greedy itu tidak cuman berlaku pada ketika masih bisa enggak, tapi juga bisa berlaku pada ketika dalam posisi kayak gini gitu. Jadi ini dari sini kita bisa tahu ini bakal uptrend, dan juga dia udah mulai masih di dalam Ichimoku Cloud, belum confirm, tapi dia masih di atas EMA 200. Jadi secara ketiga konfirmasi yang tadi kita udah punya itu 2 konfirmasi udah confirm. Jadi ini bisa banget untuk kita masuk gitu. Sini masuk dan bener dia naik. Ini sempat turun ke sini, nggak masalah gitu. Karena ini belum si Ichimoku belum cross gitu. Tiba-tiba dia cross di sini. Cross si Ichimoku di bawah, Kijun di atas. Dari sini kita udah ambil take profit. Jadi nggak usah tunggu-tunggu dia tembus sama 200 dulu. Jadi dari sini pun kita udah bisa take profit. Karena kita mainnya one day itu sangat akurat lah. Dibandingkan kita main 5 menit, 15 menit atau di waktu-waktu lain gitu. Jadi lebih baik kita main kayak gitu aja gitu ya. Nah, ini kan simple. Ini turun, Kijun di atas terus, sempat dia mau naik, tapi kalau misalnya kita lihat dari si konfirmasi kita, dia masih di bawah cloud, masih di bawah 200, terus dia cuman bedanya tipis nih, naiknya dikit, bahkan harganya di bawah, walaupun si Tenkan tiba-tiba naik ke atas.
Jadi di sini tetap kita hold untuk short gitu, untuk turun. Jadi turun sampai sini ada cross dari Kijun dan Tenkan. Ya udah di sini kita take profit gitu. Terus tiba-tiba udah naik, Tenkan di bawah, Tenkan di atas, Kijun di bawah, set udah kayak gini. Terus tiba-tiba di sini dia cross, kita take profit. Lumayan kan? Walaupun kita secara ngeliat nggak terlalu jauh, tapi kita bisa nih untung, udah lupain soal hal itu. Bisa kita untung nih, bisa gede, nggak usah mikir kayak gitu. Gue udah ngerasain bahwa dengan cara kayak gitu gue malah nggak bisa enter di mana-mana gitu. Pikiran gue malah pengennya untung gede terus, padahal kalau kita secara ngikutin kayak gini, secara compounding gede juga gitu, walaupun nggak gede banget tapi bisa gede juga. Intinya kita dapat untung gitu loh. Kita trading untuk mencari profit, bukan mencari rugi gitu. Contoh di sini, terus kita jual di sini, lumayan 6%. Makanya kita harus mainnya gede, modal gede di sini. Dengan cara seperti ini sangat akurat. Tinggal persiapkan, jadi kayak gua harap lu udah tau lah soal future itu kayak gimana. Jadi kayak kita pasang trading itu cross, bukan isolated. Jadi kita bakal liquid ketika wallet kita habis, bukan ketika dolar yang kita masukkan habis gitu. Nah, kita siapin bahwa dana di wallet itu tinggi, besar, sehingga jadi kalau misalkan dia nggak sesuai ekspektasi kita, misalkan dia tiba-tiba naik kayak gini nih, naik ke atas, sedangkan lu baru masuk entry di sini gitu, kan naiknya lumayan. Coba kita lihat ya, misal kita entry di sini, terus itu dia naik atas tuh 4%, misal kita pakai leverage berapa, 50 kali 4 tuh udah 200% gitu kan, 200%. Misal kita pakai dana berapa, $10, terus tiba-tiba dia naik 200%, nggak sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Ya udah, jadinya berarti dana di wallet kita paling nggak harus ada $30 gitu, supaya kita nggak liquid. Atau kalau bisa sih dari sekarang kita menyiapkan dana di wallet itu sekitar 5-10 kali gitu. Misal kita masuk $10, siapin di wallet itu ada 100 atau ada $50 gitu, sehingga itu bisa lebih aman. Dengan catatan leverage yang kita pakai itu juga bakal berpengaruh. Tapi kalau di sini gue akan memakai 50 kali, karena mengingat bahwa modal yang gue punya sekarang masih kurang begitu banyak gitu. Gue ingin maksimalkan modal gue dulu, biar modal gue bisa tinggi. Ntar sisa dana gue masukin ke bank gue, sisanya lagi ya untuk gue mainin di sini gitu. Intinya gitu. Nah, contohnya di sini juga kan. Di sini contoh, kalau di sini tuh sebenarnya agak sulit. Jadi kayak yang gue bilang tadi, kalau misal di dalam Ichimoku itu tuh masih dalam Ichimoku itu trennya tuh masih belum jelas. Kayak gini kan contohnya. Ini masih di dalam area Ichimoku, masih di dalam area awan gitu. Kalau masih dalam area awan tuh secara tren masih belum jelas, atau bisa dibilang orang sideways. Jadi harganya naik turun, naik di satu titik ini aja udah. Kalau kita tarik garis nih misalnya pakai ini ya. Bukan. Ini aja deh. Kalau misalnya kita tarik garis secara gini, terus yang bawah juga misalnya. Nah, secara tren dia di sini aja. Tek tok. Nah, gitu. Jadi kalau masih dalam area cloud ini bisa kita masuk, kita mulai apa ya? Mainnya itu strategi kita bedain. Kita nggak pakai cross lagi di sini. Kita lebih menggunakan kita cari titik atas dan titik bawah, dimana dia mentok gitu. Kalau di sini kan dia mentok, terus di atas, terus mentok bawah. Dari ketiga titik ini kita bisa menentukan, walaupun nggak bisa dibilang bakal akurat banget, tapi paling nggak kita ada pacu, ada pegangan lah untuk ke depannya tuh harga bakal kemana gitu. Jadi misal dia di sini udah confirm nih kan, dia kan sempat cross 2 kali di sini kan. Berarti di sini kita pasang long, di bagian atasnya kita pasang short gitu, atau take profit. Terus di sini short, sini kita pasang take profit kayak gitu. Jadi gitu. Kalau untuk dia di dalam cloud gitu. Ada contoh lain kan nih yang di dalam cloud? Kayaknya ada deh tadi deh. Ini enggak, ini tadi langsung naik. Contoh kayak di sini kali ya, di sini, tapi secara tren dia juga turun. Terus kalau misalnya kita ngelihat
di sini secara regression trennya juga dia turun sih, bentar. Nah, sini pun juga secara regressionnya turun. Jadi ini nggak bisa diaplikasikan. Ini berarti emang udah ada trennya turun, tapi kebetulan lagi di dalam cloud aja gitu. Mana lagi ya? Bentar. Contoh kayak di sini deh, kayak sini kayak ini. Ini kan sempat kan tuh. Mainin di satu titik, kayak di satu titik aja gitu. Bisa nggak ditarik? Jangan ke atas nih. Ngaco nih mah. Iya, jadi di dalam satu titik kayak dari situ. Jadi ngambilnya titik bawah, terus jual titik ke atas. Titik bawah, jual titik ke atas. Titik bawah, jual titik ke atas gitu. Ketika di dalam cloud, dan lu bingung kan di daerah sini di tengah-tengah EMA 200, terus ini Kijuna di atas, dan karena di atas price juga, jadi lu heran, nih trennya mau kemana sih, gue bingung gitu. Ya udah, kita main kayak gitu aja. Kita tadi main area-area sideways gitu. Kurang lebih begitu. Terus apa lagi ya? Sebenarnya di sini kita bisa menggunakan Fibonacci untuk untuk menentukan kira-kira harganya itu bakal kemana sih gitu. Kira-kira gue bisa take profit di mana sih gitu. Tapi gue nggak tahu. Jadi kayak orang-orang tuh udah bilang Fibonacci sebenarnya bisa ditarik dari asal garis mana aja gitu. Tapi dari buku yang gue baca, dari pengalaman gue bermain trading ini, nggak terlepas dari kripto, saham pun juga, kita itu kalau mau ngambil garis Fibonacci di sini, klik sini, bukan, ini Fibonacci udah ada sebenarnya secara by default di sini, tinggal klik aja. Kalau kita mau ngambil Fibonacci, kita tuh harus ngelihat harga historisnya itu turun juga berdekatan dengan price yang sekarang kita ada gitu. Kalau secara BTC kan, karena ini chartnya itu cuman bisa sampai 2021 aja kalau nggak salah. Coba kita lihat nih, gratisan. Pokoknya gue lagi record, misi dulu. Nah ini kurang begitu bagus. Ini juga naik, tapi nggak, nih enaknya bagus turun gini, turun. Terus harga ke depannya itu masih di area sini gitu, belum nyampe bawah. Karena kita tuh kalau Fibonacci harus dari atas ke bawah gitu. Kalau dari yang gue coba ya, kayak gitu. Contohnya lagi, kalau misalnya kita mau pakai Fibonacci, misal ada nggak yang dia sempat turun terus harganya tuh lagi di sana gitu. Bentar, ini turun tapi sekarang udah tembus bawah. Ini kan harga sekarang nih, current price. Contohnya kita lihat lagi, ada lagi nggak ya? Ada nggak ya? Nggak ada juga. Sushi nggak ada juga. ETH nggak juga. Kita ngambil lower time frame aja kali. Kalau lower time frame mungkin lebih mudah untuk dilihat gitu ya. Bisa 1 hour. Nah, contoh kayak gini. Sekarang kan price lagi di sini, dan si harga itu pernah turun nyampe lebih bawah dari price sekarang gitu. Nah ya udah, kita tinggal ngambil Fibonacci-nya itu gimana? Pertama-tama kita ngambil dari awal tren turun gitu. Jadi harga titik tertinggi, awal tren turun. Kenapa nggak ngambil dari sini? Nggak ngambil dari sini aja. Ini kan awal tren juga sampai bawah. Bahkan di atas juga awal tren. Semakin kita ngambil makin jauh, nanti garis di Fibonacci jaraknya itu makin jauh. Jadi kita kan sebenarnya menggunakan Fibonacci itu untuk melihat risk, seberapa besar sih risk yang kita punya gitu, untuk bisa menentukan stop loss dan juga take profit gitu. Ini gue kasih contoh dulu ya. Kita ngambil contoh di sini. Ngambilnya nggak usah gini-gini kan nggak kelihatan. Kita ngambil tarik garisnya. Yang penting si garis yang ini nih, si garis ininya tuh kita bener-bener itu pas gitu. Jadi posisinya harus ada dua candle yang udah bentuknya kayak gini gitu. Artinya emang dia udah mentok gitu. Dia bakal ada perubahan tren gitu.
Terus kita ngambil posisi paling bawah, yang mana posisi juga sama, gue bilang ada dua candle. Ini laptop gue panas banget. Terus kita cek dia ini nggak valid nggak. Ini tek kena, ini tek kena, ini tek kena, ini tek kena nih, ini tek kena, ini nggak terlalu, ini kena, ini kena, ini kena, ini nggak kena tapi ini kena, ini kena. Ya, ini cukup valid nih. Terus biar dia nggak gerak-gerak kita pencet lock gitu. Nah, jadi garis-garis space antar garis ini yang kita jadikan sebagai bisa jadi posisi entry, tapi dengan apa yang kita udah pelajari tadi, ada Ichimoku, ada EMA 200, ada Cloud. Ini gue kurang menyarankan karena gue udah sempet coba, jadi kayak kurang begitu akurat gitu. Tapi lebih ini mungkin bisa diaplikasikan adalah ketika harganya udah naik jauh nih, secara tren udah naik jauh, tapi lu bingung lu masuk di mana gitu. Nah, lu bisa masuk di ketika dia menyentuh Ichimoku. Jadi Ichimoku itu Fibonacci itu ada banyaknya, ada 0, 0,236, 382, 5, 618, 781. Secara teknisnya gue nggak perlu jelasin, intinya ya lu nangkep mudahnya aja gitu. Ketika dia kena di gue lupa lagi pengen ngomong apa tadi, di ini Fibonacci, di garis Fibonacci tertentu, misalnya di 382 di harga berapa? 1031. Nah, pas kita di sini itu udah naik nih. Aduh anjir, gua telat dong. Tadi gua nggak bisa masuk. Gua masuknya di mana nih? Ya udah, lu tungguin ketika harganya menyentuh di Fibonacci bagian tertentu gitu. Misal sini nih, itu udah naik sampai sini. Aduh, gua buy di sini kali ya. Tapi kan kita memasang long. Kalau misalnya masang di harga tinggi, justru risk kita untuk liquid itu gede, risk kita untuk rugi itu gede. Jadi lebih baik beli ketika dia buy support gitu. Nah, pas di supportnya di sini di Fibonacci 0382 1031 kita buy. Gak apa-apa turun. Selama si tren dari si Kijun dan Tenkan-nya juga ini masih jauh gitu. Masih belum cross, intinya bukan masih jauh, masih belum cross. Ya udah, kita di sini pasang long. Dan dia naik. Kita jual kapan? Kita jual nanti pas di cross. Ya kan naik, tiba-tiba dia di cross-nya di sini gitu. Di sini lu belum bisa, lu belum tahu. Karena ini bisa kemungkinan bakal tetap ada tren selanjutnya. Contohnya di sini kan sempat turun ke bawah kan, tapi dia belum cross. Jadi lu masih santai gitu di sini lu belum tahu. Oke lah, udah terima aja bahwa lu nggak bisa untung semaksimal itu. Intinya gitu. Terus pas udah di sini dia udah confirm nih si Kijunnya di atas, ya udah di sini lu take profit gitu. Kurang lebihnya begitu untuk memudahkan aja gitu. Nah, semoga penjelasan soal tadi. Kalau misalkan si garisnya itu kita ngambil titik ke atasnya itu lebih tinggi bisa, tapi secara kita risknya itu juga bakal lebih gede gitu. Soalnya ini gue ngambil dari sini gitu. Nah, tuh secara garis pun juga lebih gede, 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Jauh banget. Jadi kemungkinan lo bakal rugi juga lebih gede. Jadi kalau bisa lo ngambil yang deket-deket aja. Jadi nggak ngambil yang jauh-jauh gitu. Kalau lo mau mainnya one day, oke, boleh gitu. Tapi ya kita sesuaikan juga dengan one day. Jadi kita ngambil deket. Jadi secara risk juga nggak gede-gede banget. Karena kan tujuan kita menggunakan Fibonacci kan juga untuk mengurangi risk itu gitu. Ini gua close aja deh. Kurang lebih begitu. Nanti tinggal dites aja. Atau mungkin ada yang nanya nih sekarang, Bi, itu gimana nih? Sekarang kan posisi lagi sekarang nih. Gue mau masuknya kapan ya? Gitu. Ya udah. Berarti ini back dulu deh, jangan dihapus. Kan. Nah, posisi sekarang kan ini kan sebenarnya masih di atas harga sebelumnya gitu. Nah, ini posisi lagi apa nih jatuhnya kalau kayak gini? Kalau gini jatuhnya itu lagi bukan di support nih, lagi di resisten. Lebih baik lu nunggu ketika di sini, ketika di bawah. Lu masuk shortnya itu kalau short ya beda, gue belum jelasin. Kalau misalnya posisi long, kalau misalnya lagi naik, lu buy on support. Jadi buy ketika dia nyentuh bawah mau naik, asalkan secara trend dia masih belum. Ini masih di atas EMA 200. Ini di atas Cloud. Si Tenkan masih di atas Kijun gitu. Ini masih confirm, masih naik. Jadi lu buy on support. Bisa lu buy ketika di ini kan si Kijun atau Tenkan kan bisa sebagai support ataupun
resisten juga, tapi bisa juga lu menggunakan Fibonacci sebagai point entry gitu, si supportnya. Jadi kalau lagi uptrend lu buy on support, lu beli di sini, lu beli di sini, pokoknya lagi di bawah gitu. Sedangkan kalau lagi downtrend, lu buy on resistance. Jadi lagi ini turun, ini lagi turun kan, si Kijun di atas dan kan di bawah. Lu bisa beli di sini, ini kan posisi resistance di atas, ini lagi di Fibonacci. Lu di sini lu pasang short. Terus dia turun, ini kan jatuh support belum. Lu bisa juga buy ketika ditekankan. Tapi ya agak gimana ya, tahu deh gitu deh pokoknya. Terus misalnya lagi sini, ini kan lagi di resisten juga nih kan, yang sempat entok nggak bisa naik. Jadi lu di sini lu buy untuk short. Terus turun lagi. Nah di sini bisa nih lu posisikan sebagai short gitu, lu buy on short gitu. Atau nanti ketika dia naik ditekankan di sini, lu baru masuk short lagi. Karena selama si trennya itu masih berlanjut gitu, lu bisa aman untuk melakukan hal itu gitu. Karena kalau kita ngelihat nih secara overview, ini sekarang di hari 30 Juni jam 7, hari ini 30 Juni. Gua nggak tahu dia bakal upload nih video kapan. Ini gimana? Jadi kayak lu bakal masuknya kapan? Ini lu bisa masuk gitu di sini. Asalkan lu masuk buy on resistance. Jadi di sini. Tuh. Sini lu buy bisa di sini atau bisa di sini gitu. Atau lu bisa juga di Kijun, tapi kalau beli di Kijun itu agak risky karena itu bisa kemungkinan bakal di reversal. Gitu intinya. Udah. Jadi di sini lu sebenarnya lu bisa banget di sini lu masuk entry untuk short, atau ntar ketika dia kena ten kan lu juga entry untuk short gitu. Kurang lebih gitu. Ini bakal masih lanjut untuk tren karena dia di bawah HEMA 200, di bawah cloud, si Kijunnya juga di atas, dan karena di bawah, ini bakal masih terus lanjut downtrend. Kalau kita secara analisis, gue sebenarnya nggak suka. Jadi kayak kita analisis itu, nggak tahu itu bisa dibilang sebagai analisis atau enggak, mungkin bisa kali analisis fundamental. Kalau kayak dari grup-grup Telegram atau dari grup chatnya Line soal cara baca tren itu gimana, mereka udah bilang, oh Bitcoin bakal turun sampai 18.000 bukan sampai 14.000. Gue kurang begitu suka akan hal itu karena gue nggak bisa naker, ini harga bakal kemana gitu, ini harga bakal mentok di mana gitu. Sedangkan kalau kita kan dengan cara seperti ini kita lebih bisa naker gitu. Ntar dia close atau ntar dia enggak, itu kita take profit, hal-hal kayak gitu. Jadi gitu sih. Jadi gue lebih suka buy on data, bukan buy on omongan orang atau tweet dari orang itu enggak lah, nggak suka gue sama kayak gitu. Karena mungkin bisa dibilang akurat, mungkin bisa apa, tapi buy personally gue nggak suka. Gue lebih suka buy on data, kurang lebih gitu. Kayaknya udah gitu aja. Nah ini kalau secara ini karena nggak ada si Fibo kan, Fibo ini nggak kelihatan ya, lu bisa masuk atau enggak di sini. Itu juga membantu Fibo itu untuk entry kita kapan. Gitu, oke. Kurang lebih gitu aja. Ntar kalau ada yang bingung mungkin bisa di chat di kolom komentar, atau ya kolom komentar lah, ngapain ngasih sosial media, ngeri sekarang mah. Ya gitulah intinya. Bang, terus ada yang nanya, bang lu nggak main apa? Ada posisi apa tuh? Volume, bukan volume, supply and demand gitu, supply and demand. Gua enggak, personally gua enggak. Dengan cara seperti ini gue bisa profit yang cukup konsisten untuk sekarang gitu. Mungkin bisa nanti gue akan belajar, tapi kenapa gue nggak share sini karena gue masih belum expert di bidang tersebut. Sebenarnya gue di sini kalau kita lihat kan, gue ada ZLM itu ada banyak. Ini ada 24, 300, sebenarnya 99. Itu bisa dipakai, tapi karena gue Ichimoku itu garisnya ada banyak juga, akhirnya jadi pusing. Jadi gue cukup pakai EMA 200 saja. Gue pakai zero leg biar dia lebih akurat, dan sisanya tinggal tenkan sama Kijun dan cloud, intinya gitu. Udah. Oke, thank you.